Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang bioproses ya. Kali ini kita akan membahas tentang pembelahan mitosis. Setelah mempelajari materi ini, Miss berharap kalian dapat menjelaskan pengertian dan fungsi reproduksi sel dan juga menganalisis reproduksi sel sebagai kegiatan untuk membentuk morfologi tubuh. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Di sel, meskipun unit kecil, terjadi juga aktivitas layaknya suatu kehidupan seperti membuat energi, bergerak, mencerna makanan, ekskresi, dan lain-lain yang kita sebut sebagai metabolisme sel. Sel tidak hanya melakukan kegiatan untuk aktivitas, membuat energi maupun sintesa protein, namun juga perlu tumbuh kemudian membelah menjadi sebanyak-banyaknya dalam sebuah proses reproduksi sel. Reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme uniseluler maupun pada multiseluler. Reproduksi sel merupakan proses penggandaan materi genetik yang terdapat di dalam nukleus, sehingga menghasilkan sel-sel anakan yang memiliki materi genetik yang sama. Tujuan pembelahan sel pada organisme multiseluler adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan, juga untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Sedangkan tujuan pembelahan sel pada organisme uniseluler, misalkan bakteri, protozoa, ganggang, dan jamur, adalah untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Ada 3 macam pembelahan sel yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah pembelahan amitosis atau pembelahan biner dan biasanya terjadi pada organisme uniseluler atau organisme prokaryotik. Salah satu contohnya adalah pada sel bakteri. Dan pembelahan yang kedua adalah pembelahan mitosis. Ini berlangsung pada organisme eukaryotik, yaitu ditemukan pada pembelahan sel-sel tubuh dan pada pembelahan sel saraf. Pembelahan sel yang ketiga yaitu pembelahan secara meiosis dan ini ditemukan pada sel gamet atau sel gonad yaitu pada sel sperma dan pada sel ovum. Amitosis adalah proses pembelahan sel yang paling sederhana. Biasanya terjadi pada bakteri, yeast, dan lain sebagainya. Setiap 20 menit sekali, sel bakteri membelah menjadi 2. Dan secara umum, pembelahan ini disebut dengan pembelahan biner. Pada pembelahan amitosis atau pembelahan biner pada sel bakteri, diawali dengan sintesa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sel baru. Pada awal pembelahan sel, kromosom yang terdapat bebas di dalam sel akan menempel pada dinding sel. Kemudian, bersama-sama dengan pembesaran ukuran sel, berlangsung sintesis sel atau replikasi DNA, yaitu penggandaan kromosom. Setelah DNA baru selesai dibentuk dan sel telah mencapai pembesaran maksimum, akan terjadi pembelahan sel menjadi 2 bagian, yang saling memiliki bahan genetik yang sama. Siklus sel adalah fase periodik sel yang secara bergantian melakukan aktivitasnya yang berbeda dalam kurun waktu tertentu. Coba kalian perhatikan gambar siklus sel berikut. Siklus sel itu terdiri dari 2 fase. Ada fase pembelahan sel atau fase mitotik dilambangkan dengan huruf M dan ada fase pertumbuhan sel atau interfase yang terdiri dari G1 atau fase G1 yang itu berlangsung 5-6 jam, kemudian ada fase sintesis atau fase S berlangsung 10-12 jam, dan fase gap 2 atau fase G2 yang berlangsung 4-6 jam. Ketiga fase tersebut adalah fase sebelum memasuki fase mitotik untuk kemudian siap membelah. Untuk mempersiapkan pembelahan sel, sel memasuki tahap interfase yang terdiri dari 3 fase yang berbeda. Saat interfase, sel mengumpulkan energi untuk pertumbuhannya,
menghasilkan protein-protein, dan juga membentuk organel sel dalam sitoplasma. Terjadi juga replikasi DNA, dari satu salinan menjadi dua salinan. 3 fase yang terdapat dalam interfase mempunyai aktivitas yang berbeda, antara G1, sintesis, dan G2. Pada fase G1, atau pertumbuhan primer, semua organel dan komponen sitoplasma, termasuk juga sentriol, bereplikasi. Pada fase sintesis, atau fase S, DNA bereplikasi. Dan pada fase G2 atau pertumbuhan sekunder, replikasi DNA telah selesai. Semua enzim yang akan digunakan untuk proses pembelahan sel telah selesai diproduksi. Dan sel bersiap-siap melakukan pembelahan sel pada fase mitotik atau fase M. Setelah sel selesai melakukan pembelahan, maka sel hasil pembelahan tersebut akan memasuki siklus sel kembali. Begitu seterusnya. Selama siklus sel, terdapat titik pemeriksaan atau checkpoint untuk memastikan proses siklus sel berjalan secara akurat. Jika tidak, siklus sel akan berhenti di checkpoint, dan sel memperbaiki diri atau akan terhambat proses pembelahannya. Checkpoint ditemukan pada fase G1, G2, dan fase M. Checkpoint pertama di G1 merupakan checkpoint yang utama karena menentukan apakah siklus sel lanjut atau berhenti. Sinyal eksternal atau faktor pertumbuhan mempengaruhi siklus sel dan mempengaruhi kemajuan pada atau sebelum critical checkpoint. Dikatakan lulus dari checkpoint di G1 jika ukuran sel mencukupi, nutrisi tersedia, dan terdapat faktor pertumbuhan. Checkpoint kedua di G2 untuk memastikan apakah sel layak melanjutkan ke tahap M yang ditandai dengan ukuran sel yang memadai dan replikasi kromosom telah berhasil. Checkpoint yang ketiga terdapat di fase M atau fase metaktik untuk memastikan apakah semua kromosom sudah terikat pada benang-benang spindle sehingga fase anafase dapat berlanjut. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya. Pembelahan mitosis berlangsung pada masa perkembangan embrio dan juga saat pertumbuhan atau pemeliharaan jaringan suatu organisme. Pembelahan mitosis berlangsung melalui 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahapan profase, kromatin mengalami penebalan dan memendek menjadi kromosom, sehingga bisa dilihat di bawah mikroskop. Benang-benang kromosom berpasangan. Tiap-tiap kromosom menggandakan diri membentuk struktur simetris yang disebut kromatid. Kedua kromatid masih disatukan pada satu titik yang disebut sentromer. Membran nukleus melebur sehingga nukleus tidak tampak lagi. Pada sel hewan, terdapat sepasang sentriol yang memisahkan diri ke kutub-kutub yang berlawanan. Setelah sampai di kutub, sentriol membentuk benang-benang spindel yang melekat pada sentromer di setiap kromatid. Pada pembelahan metafase, setiap pasangan kromosom dengan homolognya berjejer di bidang pembelahan sel, atau bidang ekuator. Sentriol telah berada di kutubnya masing-masing dan mengikat kromosom di kinetochord dengan benang-benang sentriol, agar mudah mengatur pergerakan kromosom. Pada fase ini, kromosom mudah diamati dan diidentifikasi. Anafase merupakan tahap mitosis yang paling pendek, seringkali hanya beberapa menit. Anafase dimulai ketika protein kohesin terbelah, yang memungkinkan kedua kromatid saudara dari setiap pasangan memisah secara tiba-tiba. Mulai menuju kutub yang berlawanan yang ditarik oleh benang-benang sentriol. Benang-benang sentriol tampak memendek karena telah mendekati kutubnya masing-masing.
Pada pembelahan telofase, masing-masing kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan. Kromatid mulai menipis kembali membentuk kromatin dan terbentuk selubung inti sel yang baru. Pada tahapan ini juga terjadi pelekukan sitoplasma di bidang ekuator. Dan pembelahan sitoplasma menjadi 2 sel anak disebut sitokinesis. Pada pembelahan telofase dihasilkan 2 sel yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Sitokinesis adalah proses pemisahan sitoplasma. Pada sel hewan, lekuk pembelahan terlihat muncul pada membran plasma, yang selanjutnya akan semakin dalam membentuk cincin kontraktil. Kemudian terbentuklah 2 sel yang identik. Pada sel tumbuhan, vesikel yang mengandung materi dinding sel muncul membentuk pelat sel di bagian tengah sel. Kemudian memanjang ke arah luar hingga dinding sel terbentuk dan terbagi menjadi 2.